Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI.
Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koopс Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih.
Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koopс Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI. Akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan III Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya,
OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, dua kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor.
Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Vaskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa.
Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka OPM, Yengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu, juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa.
Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya.
OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Kops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Kops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Kops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Kops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Kops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua,
prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba.
Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazimba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke kampung Bazimba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazimba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di kampung Bazimba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM.
serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai.
Tujuan mereka adalah kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan.
Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basimba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodam 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basimba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan.
Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI.
Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Kops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Kops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Kops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Kops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema.
KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koopс Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkoga Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga.
Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih.
Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan III Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, dua kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan III Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor.
Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja.
Malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa serteman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan.
Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa.
OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Kops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Kops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Kops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Kops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Kops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya,
peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga,
dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya.
Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murib. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard.
Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habima tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabihan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habima mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habima yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habima tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habima langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habima mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habima. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habima TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habima ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habima langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habima nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habima terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habima mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogabihan 3 Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dua kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, dua kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid.
Mengutip rilis resmi Koopс Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Tampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa.
Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja. Malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam.
Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya.
Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal,
Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Seret rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata.
Pasukan Koopс Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa.
Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat.
Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya.
Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut. Mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang.
Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI.
Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Kops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Kops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Kops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Kops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema.
KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koopс Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga.
Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih.
Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatambu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koopс Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkoga Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan III Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dua kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, dua kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid.
Mengutip rilis resmi Koopс Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Vaskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa.
Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam.
Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya.
Maka, pasukan Koopс Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal,
Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata.
pasukan Koopс Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI. Akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa.
Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat.
Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di Zitrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut,
Mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basimba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basimba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang.
Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Vaskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI.
Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema.
KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koopс Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga.
Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih.
Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koopс Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan III Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, dua kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan III Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor.
Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa.
Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam.
Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya.
Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal,
Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkoga Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata.
Pasukan Koopс Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa.
Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat.
Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di Zitrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut,
Mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basimba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basimba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang.
Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI.
Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Kops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Kops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Kops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Kops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema.
KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koopс Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga.
Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih.
Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan III Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, dua kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan III Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor.
Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa.
Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja. Malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam.
Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya.
Maka, pasukan Koopс Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal,
Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata.
Pasukan Koopс Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa.
Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambubolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalenak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat.
Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut,
Mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang.
Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI.
Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Kops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Kops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Kops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Kops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema.
KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koopс Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkoga Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatambu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga.
Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrad, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih.
Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatambu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalnak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murib di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koopс Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Koops Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI. Akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Ed Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan III Letjen TNI Richard Ampu Bolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apeniko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di distrik Homeo.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, dua kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan dua kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka OPM. Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan III Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor.
Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Vaskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murib, yang merupakan adik dari Kalenak Murib. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di Distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogabuhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga Distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Korps Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Korps TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Korps TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja,
Malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhitung. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Basemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya, peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan.
Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Korps Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Korps Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Korps Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Korps Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Korps Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Korps TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Korps Habema. Pasukan Korps TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Korps Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Korps TNI Habema yang didatangi warga Kampung Bazemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga, dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Bazemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa.
OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Kops, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Rabu 5 Juni 2024, bermula pasukan operasi khusus Kops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Kops TNI Habema ini bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok OPM sedang menebar teror kepada masyarakat. Bahkan gerombolan OPM itu mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang nggak mau ngasih langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Kops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Kops Habema nggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhingga. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Kops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Kops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang, darah langsung membasahi tubuhnya. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard Ampubolon mengatakan, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba itu merupakan anak buah pentolan OPM, Apenko Bogau. Memang kelompok intens beroperasi menebar teror di wilayah Intan Jaya. Cuma 20 menit, 2 gerombolan OPM hancur lebur ditembaki Kopassus, tak berani lagi serang TNI. Satuan Tugas Nanggala Kopassus menghancurkan 2 kekuatan organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 2 kubu OPM yang bergabung untuk melancarkan serangan terhadap TNI dan Polri dipukul mundur hanya dalam waktu 20 menit. Mereka kini tak berani lagi untuk mengganggu dan menyerang pos-pos TNI dan polisi di Distrik Homeo. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau kembali berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang mengamankan Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard Th. Tampubolon, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 mengatakan, 2 kelompok OPM melakukan penyerangan sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema dan Satgas Nanggala Kopassus langsung membalas tembakan dari OPM. Serangan 2 kelompok OPM dapat dipatahkan. Kopassus akhirnya mengobrak-abrik markas OPM setelah ditinggalkan anggota KKB Papua setelah baku tembak. Markas itu dijadikan tempat bagi OPM untuk mengamati gerak-gerik pasukan TNI. Basmi OPM, Kemenhan pasok pesawat dan heli canggih buru Panglima KKB Egyanus Kogoya. Perburuan terhadap Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 3 wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air tak main-main. Selain mengerahkan 5 satgas elit dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, Brimob, dan Kostrat, operasi akan didukung dengan pesawat dan helikopter canggih. Pesawat dan helikopter yang sengaja dibeli untuk operasi penumpasan OPM itu juga akan didukung dengan teknologi sensor pencari markas OPM yang tersembunyi di Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kementerian Pertahanan Kemhan menyatakan telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik di Papua. Hal itu disampaikan PIT, Sekjen Kemhan Doni Ermawan Tolfanto dalam acara pembekalan program kegiatan bersama PKB Kejuangan 2024 di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Doni mengatakan anggaran khusus itu diperuntukkan membeli perlengkapan prajurit. Ia menjelaskan dalam pengenalan medan di Papua, prajurit TNI maupun personel Polri tidak sebaik organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kekurangan itu bisa diatasi dengan melengkapi teknologi hingga peralatan bagi prajurit di Papua. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat dan sebagainya,
peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut, katanya. Nekat hadang Koops TNI, OPM dibuat ciut, terpaksa seret teman ke dalam hutan. Kelompok separatis teroris, KST, OPM Papua harus membayar kebrutalannya dengan darah saat nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Koops, TNI Habema. KST OPM dipaksa menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Operasi Koops Habema. Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Rabu 5 Juni 2024, jadi ceritanya begini, saat itu pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju Kampung Basemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pasukan tempur Koops TNI Habema bergerak ke Sugapa setelah mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebar teror di distrik itu. Mereka mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan. Warga yang tidak patuh langsung disiksa secara kejam. Atas informasi itu Koops TNI Habema langsung dikerahkan dengan cepat ke Sugapa untuk menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa. Hanya saja dalam perjalanan menuju Sugapa, di perjalanan ternyata OPM sudah mengatur siasat busuknya. Pasukan tempur TNI pun dihadang di tengah jalan. Tembakan membabi buta diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Pasukan Koops Habema enggak mau tinggal diam saja, malahan dengan penuh keberanian prajurit TNI bergerak memburu OPM hingga bentrok senjata tak terhindarkan. OPM dibuat terdesak dan dibuat mundur ke arah Kampung Wandoga. Dari pantauan Koops Habema terlihat ada 3 anggota OPM bersenjata beserta rekan-rekannya bergerak mundur. Pada satu kesempatan, Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah OPM bersenjata dan tembakan tepat mengenai sasaran. OPM yang tertembak pun tumbang. Melihat rekannya terluka, OPM semakin ciut, mereka pun langsung menyeret rekannya yang terluka parah kabur ke dalam hutan. Serat rekan kena tembak, kakak adik Panglima OPM lari ke sungai disergap Koops Habema di Sinak. Selain bikin ulah di Kabupaten Intan Jaya, OPM juga ternyata melakukan hal sama di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jika yang di Intan Jaya diduga teror datang dari pasukan Apeniko Bogau, maka di Kabupaten Puncak dilakukan kelompok berbeda. OPM yang bikin ulah kali ini adalah pasukan di bawah komando Panglima OPM yang merupakan kakak adik, yakni Demol dan Kalnak Murid. Mengutip rilis resmi Koops Habema, mereka bikin onar di distrik Sinak dengan menekan serta meneror masyarakat setempat. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, mengatakan beruntung ada warga yang bisa melapor. Dan, untungnya lagi, secara kebetulan Koops Habema tengah patroli tidak jauh dari lokasi OPM bikin ulah. Pasukan Koops TNI Habema kala itu sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak. Mereka sedang mengamankan pembangunan pos gabungan Satuan Faskon Mabes TNI. Menurut Richard, salah satu anggota OPM bersenjata diketahui bernama Dombol Murid, yang merupakan adik dari Kalnak Murid. Dialah yang memaksa dan meminta makanan serta uang masyarakat. Kabarnya, jika tidak dituruti, maka masyarakat akan dianiaya. Dia menambahkan kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid melarikan diri melalui aliran sungai. Tujuan mereka adalah Kampung Nigilome. Saat itu, mereka kabur sembari menggotong rekan mereka yang terkena tembakan Koops Habema. Pasukan Koops TNI Habema berhasil menindak kelompok OPM pimpinan Kalnak Murid di distrik Sinak sebagai upaya menciptakan keamanan wilayah guna percepatan pembangunan Papua, kata Richard. Baku tembak TNI versus OPM di hutan Sugapa, teman Apeniko Bogau tertembak di medan perang. OPM di bawah pimpinan Apeniko Bogabu diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat di Kampung Basemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya belum lama ini. Beruntung, ulah mereka berhasil digagalkan Satgas Koops Habema tanpa membuat masyarakat sipil terluka. Justru, satu anggota OPM kena tembak dan terpaksa digotong dari medan tempur. Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatampu Bolon, dalam keterangannya Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan memang sempat terjadi baku tembak. Satu anggota OPM tertembak saat membawa senjata. Pasukan Koops Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Peristiwa bermula saat Koops TNI Habema yang didatangi warga Kampung Basemba. Mereka melapor sering diintimidasi oleh OPM pimpinan Apeniko Bogau. Warga kerap dimintai makanan dan uang dengan paksaan. Mereka ini telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Basemba pada akhir Mei 2024 yang lalu. Mulai dari bahan makanan, hak milik warga,
dan uang, telah diminta secara paksa, bahkan tak segan aniaya warga oleh kelompok OPM pimpinan Apeniko Bogau, ujarnya. Dia melanjutkan prajurit kemudian melakukan patroli ke Kampung Basemba. Saat berpatroli, prajurit ditembaki anggota OPM kemudian prajurit mengejar OPM itu hingga masuk ke Kampung Wandoga. Kelompok OPM mencoba lakukan penghadangan, bahkan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Korps Habema tidak tinggal diam. Pengejaran terus dilakukan ke arah lokasi kelompok OPM berada. Saat tiba di dekat lokasi, pasukan Korps Habema langsung disambut lagi dengan bunyi tembakan oleh OPM ke arah mereka. Saat berada di Kampung Wandago, aparat kembali ditembaki OPM hingga aparat berhasil menembak satu anggota OPM. Ada 3 orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Maka, pasukan Korps Habema mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran, ungkapnya. OPM kemudian berlari meninggalkan Kampung Wandago sambil membawa satu rekannya yang terluka. Richard menegaskan tindakan tegas aparat adalah bagian dari memberi rasa aman kepada warga distrik Sugapa. OPM yang brutal dan nekat melawan prajurit TNI, akhirnya dibikin keok dan salah satu pentolan OPM itu tewas tertembak. Ketika itu gerombolan OPM nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi, Korps, TNI Habema. Akibatnya, pentolan OPM yang tewas tertembak itu terpaksa diseret anak buahnya masuk ke hutan lantaran ketakutan melihat prajurit TNI. Berdasarkan siaran resmi